sesi yang selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Dr. Diana, yang akan menyampaikan untuk standar 3.3, yaitu mengenai pelayanan gawat darurat. Sebelum Dr. Diana menyampaikan, akan kami sampaikan lebih dahulu biodata dari Dr. Diana. Dr. Diana adalah dokter kepala puskesmas di Puskesmas Ngemplak ya dok. Ya. Dan beliau adalah di awal mungkin di-share dulu Mbak Inayah biodata Dr. Diana. Dr. Diana sudah bergabung? Sudah, Bu nih. Oh, sudah, iya. Sampun. Di-share dulu. Oh, sampun, alhamdulillah, Dr. Diana. Di-share dulu Mbak Inayah untuk biodata beliau. Ya, jadi Dr. Diana ini adalah kepala puskesmas di mana tadi ya? Dr. Diana. Sebentar. Mbak Inayah. Mbak Inayah belum di-share? Sebentar. Sebentar. Ya. Ya. Dr. Diana ini Dr. Diana Eka Ratnasari. Beliau lahir di mana ini, Dok? Di Semarang ya, Dok? Atau di mana ini? Enggak ada tulisannya sih. Semarang, Bu. Oh, di Semarang ya. Beliau asli Semarang. Tanggal 24 November 97. Alamat beliau di perumahan Bukit Wahid. Iya. Bukit Wahid, Bluebell. Iya. A5. Nggih, Bluebell A5. Bluebell A5 RT 2 RW 11 Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat. Beliau dari FK Undip juga ya dok? Unisula Ibu. Oh dari FK Unisula. Kemudian riwayat pekerjaan beliau sebagai dokter fungsional Puskesmas Batur Banjarnegara. Pertama kali di Puskesmas Batur. Kemudian di Puskesmas Mangkang Kota Semarang. Puskesmas Bululor Kota Semarang, Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang, dan saat ini beliau sebagai Kepala Puskesmas Ngemplak Simongan. Dan beliau juga sebagai surveyor UKP sejak tahun berapa ya dok, ini nggak ditulis. Surveyor UKP. Kemudian beliau juga sebagai pendamping di Dinas Kesehatan. Dan yang membanggakan adalah beliau adalah sebagai FKTP DPP terbaik Kota Semarang tahun 2012. Aplaus untuk Dr. Diana. Sehingga tidak meragukan lagi bahwa seluruh dokumen ini semua kayaknya kita acuannya yang dibuat dari Puskesmas Ngemplak Simongan. Dan ini kalau Bapak Ibu mau kaji banding boleh ya dok ya, karena Puskesmas Ngemplak Simongan mau akan reakreditasi mungkin pertengahan Juni ya, pertengahan Juni nanti. 12 ya, 12 Juni. Nah, monggo Bapak Ibu nanti mungkin ini yang belum adalah nomor HP beliau karena biasanya nanti pada Japri dok. Boleh ya dok disampaikan nomor HP-nya? 081. Oh ya, ya 081 2281 4265 4265. Nanti saya tulis di chat, Dr. Diana. Misalnya nanti teman-teman Bapak Ibu dari klinik maupun dari puskesmas ada yang belum jelas, mungkin bisa chatting beliau atau mungkin bisa kaji banding. Kaji banding juga tidak perlu datang, misalnya kaji banding lewat daring juga boleh ya dok. So kalau ada waktu. Nah, waktu pemaparan beliau adalah 1 jam. Ini mungkin sudah 2:30 kurang 5, jadi nanti kita 3:30 selesai. Tapi karena 3:30 sudah selesai, jadi mohon dokter waktunya untuk pemaparan lebih dipersingkat agar nanti lebih banyak diskusi. Ya, monggo Dokter Diana, nanti sampai jam berapa ya dok? Jam 3 gitu ya dok? Ya, iya Bu.
Jam 3 lah ya, jam 3 nanti mungkin selesai pemaparan sehingga nanti setengah jam kita ada waktu untuk diskusi. Monggo Nggih. Dokter Diana, waktu Nggih, dan layar kami persilahkan. matur nuwun Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu sekalian, ini saya akan saya saling sharing aja ya terkait dengan 3212 sampai dengan 3.3. Jadi mungkin karena waktunya udah siang ya Bu Heni ya. Ya, Ngantuk ya Bu ya. Saya juga ngantuk. Saya nunggu juga ngantuk. Tapi untuk kebetulan juga pas di puskesmas ini lagi pada lembur ini Bu. Jadi lembur, juga iya, teman iya. Ya, matur nuwun. Juga kesempatan dari Sianesia untuk saya mengisi pada hari ini. Ini terkait dengan 3.2.1.2 dan sampai dengan 3.3. Di sini kita flashback lagi bahwa di bab 3 itu sebenarnya ada 10 kriteria. Di antaranya tadi 3.1 ada penyelenggaraan pelayanan klinis, 3.2 ada pengkajian, rencana asuhan dan pemberian asuhan. Mungkin tadi 3.1 oleh Dr. Retno sudah disampaikan. Ada sebagian 3.2 juga Dr. Retno, nanti selanjutnya saya yang melanjutkan. 3.3 itu adalah pelayanan gawat darurat. 3.4 itu adalah pelayanan anestesi lokal dan tindakan. 3.5 pelayanan gizi, ya. Di mana nanti besok mungkin akan disampaikan 3.6 sampai 3.10, di mana tadi 3.4 dan 3.5 sudah disampaikan oleh Dr. Eko. Di sini terkait dengan 3.2, pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan. Jadi bahwa perlu kita tekankan bahwa untuk bab 3 ini sebenarnya itu yang kita lihat itu adalah rekam medis. Jika rekam medisnya itu lengkap, sebenarnya apa yang ada di bab 3 itu bisa terpenuhi. Ya, di sini kriteria 3.2.1. Ini ya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Retno terkait dengan 3.2.1. Penapisan, screening, dan proses kajian awal. Di sini saya melanjutkan 3.2.1.2. Dalam keadaan tertentu, jika tidak tersedia tenaga medis, dapat dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan atau bidan yang telah mengikuti pelatihan untuk melakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai dengan kewenangan delegatif yang diberikan. Ini beda dengan pendelegasian wewenang. Mungkin kalau dulu pemahaman saya bahwa pendelegasian dan pelimpahan itu sama, tapi untuk di 5 bab ini antara pendelegasian dan pelimpahan itu berbeda. Di mana untuk nanti di sini RDUWS-nya yang dibutuhkan adalah SK pelimpahan wewenang, SOP pelimpahan wewenang, dokumen kualifikasi petugas yang dilimpahkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Kepala Puskesmas, dan telaah rekam medis, bukti dilakukan kajian awal medis, dan pemberian asuhan sesuai dengan kewenangan delegatif yang diberikan. Jadi di sini pelimpahan contoh SK-nya seperti ini, dalam arti ini bukan suatu standar, maksudnya bukan harus seperti ini, tidak. Kita hanya memberikan suatu bisa untuk referensi. Jadi kalau di kita itu dulu kita mengidentifikasi dulu sebenarnya SK apa saja yang dibutuhkan, SOP apa saja, pedoman apa saja, dan panduan apa saja. Jadi kita sebenarnya tidak langsung ke arah EP. Jadi saya selalu menekankan bahwa kita belajar secara sistem dulu untuk masuk ke EP itu lebih mudah. Jadi di sini contoh SK pelimpahan wewenang dan surat pelimpahan wewenang. Ada 2 kriteria biasanya. Bisa dibuat kita surat pelimpahan wewenang dari dokter terhadap mungkin perawat, kita langsung sebutkan semuanya. Ada juga misalnya urgent atau dibuat setiap mau ada yang pergi, misalnya dokter pergi itu dilimpahkan ke perawat atau ke siapa. Nah, itu menurut saya agak setiap pergi membuat itu kan enggak. Akhirnya kalau di kita membuatnya surat pelimpahan wewenang itu seperti ini. Jadi dokter terhadap perawat, berapa orang perawat yang di situ, melakukan apa saja batasannya misalnya. Terus selama dokter tidak berada di tempat. Kalau seandainya dokternya ada 4, ya kita membuat surat pelimpahan ini terhadap 4 dokter.
Karena kan terhadap dokter A ke semua perawat atau dokter B ke semua perawat, karena kita tidak tahu yang tidak berada di tempat itu dokter siapa. Ini contoh surat pelimpahan wewenang. Ada SOP pelimpahan wewenang. Seperti halnya kalau misalnya memang kita di pelimpahan wewenang, di SOP itu terdiri dari pengertian, tujuan, kebijakan, referensi, prosedur, diagram alir unit terkait. Ini yang ada di pedoman penyusunan dokumen akreditasi tahun 2017 ya. Di sini yang sering saya temui bahwa untuk prosedur itu kan kata kerja untuk petugas. Jadi tolong diperhatikan terkait dengan prosedur. Itu ibaratnya adalah untuk petugas ya. Kalau kita bahasa Indonesia dulu SPO, subjek, predikat, objek. Intinya sih itu. Jadi memang saya pun kalau ngecek SOP teman-teman, misalnya belum ada bentuknya SPO, pasti akan harus direvisi lagi. Karena untuk kepatuhan terhadap SPO itu kan daftar tiliknya ibaratnya kan, itu kan untuk petugas. Kalau nggak ada SPO, nggak ada subjek, predikat, objek, otomatis akan mengurangi nilai. Ini contoh kualifikasi tadi di mana ada di EP-nya petugas ya, ada uraian tugas. Di mana ada uraian tugas pokok, tambahan, tanggung jawab, wewenang, persyaratan, jabatan. Untuk 3213, rencana asuhan dibuat berdasarkan hasil kajian awal, dilaksanakan dan dipantau serta direvisi berdasarkan hasil kajian lanjut sesuai dengan perubahan kebutuhan pasien. Ini yang diminta dokumennya adalah telaah rekam medis. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di bab 3 pasti yang dilihat itu rekam medisnya. Jadi minta tolong untuk teman-teman terkait dengan rekam medisnya harus diisi secara lengkap yang diminta di dalam kriteria bab 3.1 sampai 3.10. Terus yang kedua juga bukti dilakukan asuhan pasien sesuai rencana PPK dan SOP, itu SOAP. Tidak ada pengulangan yang tidak perlu. Jadi kalau di kita memang, kalau di Semarang kita memang sudah ERM, tapi ERM kita itu tidak lengkap. Jadi kemarin memang kita memutuskan daripada rekam medis kita tidak lengkap, akhirnya kita tetap kombinasi antara RME dengan manual. Jadi hal-hal yang tidak ada di RME kita lengkapi, yang dimana tadinya RME itu tidak yang manual itu tidak kita buka sampai mungkin sudah di gudang, sekarang harus kita buka lagi. Contoh mungkin kajian awal. Kalau kita kajian awal pakai form, jadi kalau setelah nulis di kajian awal kita tetap memasukkan ke rekam medis pasien atau inform consent itu tetap. Kenapa? Karena di waktu penilaian kita dikhawatirkannya jangan hanya karena di bab 3 nanti tidak lengkap, malah akan berpengaruh terhadap nilai semuanya. Ini bentuk dari printout RME kita. Jadi kalau melihat dari hasil ini saja kita tidak bisa mengatakan bahwa RME kita itu lengkap. Karena memang harus ada updating ya. Kita sudah usulan dan usulan itu kan menambah suatu item di dalam RME itu kan butuh anggaran, butuh perencanaan seperti itu. Pengennya juga kalau misalnya di RME itu kita juga pernah mengusulkan bahwa kalau misalnya di RME ada SOAP juga edukasi. Edukasi kalau misalnya nggak perlu form edukasi, harapan saya bahwa pada saat kita mengeklik diagnosa, di situ sudah ada edukasi apa yang kita berikan. Contoh misalnya ada efek samping obat yang tertera dalam rekam medis, itu juga pengennya begitu kita ngeklik obat, itu sudah ada tulisan efek samping obat tanpa kita harus menulis. Apalagi kalau inform consent, di mana kan itu ada tanda tangan, akhirnya ya kita pakainya manual yang dimasukkan ke dalam rekam medis lagi. Memang banyak yang sudah RME, mungkin manualnya sudah tidak ada. Nah itu nanti kalau pada waktu penilaian, harapannya bahwa di RME itu ditulis secara lengkap. Ini di mana contohnya, contoh terkait dengan RME kita. Nanti jadi kalau misalnya waktu penilaian, kita akan menunjukkan RME dan bentuk fisik dari rekam medis. Memang banyak sekali kendala di Semarang itu juga karena sudah
enak dengan RME, untuk membuka rekam medis itu juga agak kesulitan kalau untuk teman-teman. Tapi alhamdulillah kalau di Semarang berdasarkan dari kebiasaan, karena kita sudah mulai akreditasi ini, persiapan ini sudah mulai sejak Juni 2022. Jadi banyak perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di Semarang. Sudah mulai Juni saja sampai detik ini pun kita mau melengkapi juga masih banyak sekali sepertinya yang kurang. Tapi kalau nggak maju-maju, ya nanti akhirnya tertunda-tunda. Untuk 3214, dilakukan asuhan pasien, termasuk jika diperlukan asuhan secara kolaboratif sesuai dengan rencana asuhan dan panduan praktis klinis dan atau prosedur asuhan klinis agar tercatat di rekam medis dan tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu. Di sini kalau catatan perkembangan pasien terintegrasi, kalau kita memakai ibaratnya seperti ANC terpadu. Jadi kita mencari rekam medis di mana terintegrasi, itu berarti kalau pasien hamil datang pertama kali, berarti ada catatan dalam rekam medis itu, satu ada konsultasi gizi, ada pemeriksaan lab, ada pemeriksaan gizi, terus ada pemeriksaan gigi, ada pemeriksaan dokter dan bidan. Itu biasanya kita memberikan di sini ya. Jadi ada gigi kolaboratif. Kalau misalnya nggak ada, mungkin kalau untuk di klinik bisa aja kita memakai misalnya dari dokter gigi, ada hipertensi dikonsulkan ke umum, itu juga bisa. Jadi kalau kita memang menyiapkan, memang kita siapkan di dalam dokumen itu biar mempermudah, oh ini loh contoh terintegrasi. Jadi memang setiap item checklist yang kita buat di masing-masing kriteria di depan paling depan dokumen itu untuk mempermudah teman-teman bahwa oh ini butuhnya seperti contoh rekam medis yang terintegrasi, karena kalau pada waktu penilaian kita juga kadang lupa dengan rekam medis yang ada kolaborasinya. Jadi kalau setiap ada yang sudah ada terintegrasi, kita kopikan, kita masukkan ke file. Ini kolaborasi dengan, mungkin kalau di rawat inap bisa aja visitasi terpadu. Di mana kalau dulu saya di Gunung Pati itu kita melakukan visitasi terpadu setiap hari Jumat. Jadi ada dokter, ada farmasi, ada petugas gizi gitu. Kalau itu di rawat inap. 3215, dilakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan dan evaluasi serta tindak lanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarga. Di sini dibutuhkan bukti dilakukan pemberian penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada pasien. Seperti yang kita katakan tadi bahwa selain SOAP, saya selalu menekankan ke teman-teman untuk menulis juga edukasi. Jadi di dalam rekam medis kita selalu menuliskan edukasi, misalnya hipertensi, kurangi garam, misalnya apalagi gula, kurangi manis dan sebagainya. Terus evaluasi pemahaman pasien dan keluarga. Di sini kita akan misalnya sudah diberikan edukasi berupa buktinya bisa tanda tangan pasien itu di situ. Kalau misalnya bentuknya form, ya kita suruh tanda tangan. Tapi kalau di RM itu kan nggak bisa. Biasanya makanya kita memberikan file tersendiri, form. Terus tindak lanjut sesuai hasil evaluasi, nanti akan dievaluasi tiap bulan. Pengamatan survei pelaksanaan penyuluhan atau pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga. Di sini jadi teman-teman untuk menentukan penilaian di 3215 ini ada 4 yang harus kita penuhi. Jadi nanti bisa teman-teman bisa menilai bahwa dari 10 itu misalnya dibagi 4 ya 2,5. Jadi pengamatan surveyor atau wawancara itu juga masuk dalam penilaian. Ini bukti dilakukan penyuluhan atau pendidikan pasien yang kita lakukan di Ngemplak Simongan. Ini untuk di ERM-nya, itu juga ada edukasi P4K dan KB pasien sulit mengkonsumsi obat keluhan gitu. Ini memang nama pasiennya kita hilangkan. Evaluasi pemahaman pasien ini yang kita lakukan evaluasi pada bulan Januari. Jadi kita selalu melakukan evaluasi tiap bulan.
Maksudnya tiap bulan itu karena untuk membiasakan teman-teman itu melakukan evaluasi ya memang perlu pengawasan gitu kan. Bukan berarti misalnya tidak ada penyuluhan dan apa di bulan itu terus tidak membuat laporan. Jadi kalau kita digemplak, kalau misalnya pun contoh laporan insiden tidak ada, tetap tiap unit melaporkan, tapi itu isinya adalah nihil. Itu adalah bentuk laporan dari masing-masing unit bahwa tidak ada pelaporan insiden. Itu misalnya contoh di insiden. Ini tindak lanjut evaluasi. Sekarang kita untuk edukasi, kita membuka audio lewat video ya. Ini adalah inovasi teman-teman di CASN. Jadi pada waktu Latsar mereka memberikan inovasi bahwa memberikan edukasi itu tidak secara langsung, tapi kita juga pakai media video. Jadi pasien itu akan lebih menarik, akan lebih tertarik daripada kita hanya sekedar bicara. Kadang masuknya kan lebih sedikit. Ini memang di beberapa poli di mana CASN kita melakukan Latsar, di Gigi ada, di Gizi ada, mereka membuat videonya masing-masing. Untuk 3216, pasien atau keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis atau pengobatan tertentu yang berisiko yang akan dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau penolakan, informed consent. Di mana ini kadang-kadang memang beberapa kali kita ke puskesmas di beberapa kota mungkin ya, itu informed consent itu hanya konsennya saja, jadi bentuknya persetujuan dan penolakan. Sebenarnya informed consent itu ada di seperti ini sesuai dengan PMK terkait dengan persetujuan tindakan medik. Ini sebenarnya ada dua, satu lagi itu konsen, persetujuan atau penolakan. Maaf ini belum dimasukkan. Jadi kalau persetujuan itu kan inform. Inform itu adalah apa? Informasi. Informasi apa yang kita berikan kepada pasien, tanda tangannya adalah yang memberi informasi dan menerima informasi. Terus nanti di baliknya di satu lagi ada persetujuan atau penolakan di mana ada tanda tangan 3, yang bersangkutan dan saksi 2. Jadi sebenarnya kalau informed consent itu yang tanda tangan ada 5. Jadi kadang-kadang yang informasi ini yang sering dilupakan oleh teman-teman di puskesmas. Kalau saya dari dulu saya maju akreditasi sudah ketiga kalinya ini, dulu di Gunung Pati saya akreditasi pertama, reakred, dan ini kita sudah memakai informed consent seperti ini. Kita masuk ke 3.3. Pelayanan gawat darurat. Kriteria 331, prosedur penanganan pasien gawat darurat disusun berdasar panduan praktis klinis untuk penanganan pasien gawat darurat dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita nanti membuat istilahnya PPK. Jadi penyakit-penyakit yang ada di PMK terkait dengan 514 itu ya 514 400 berapa itu, misalnya diabetes, hipertensi, seperti itu bentuknya bukan SOP, tapi nanti kita bentuknya adalah panduan praktis klinis di mana itu ada kolomnya. Nanti kita berikan contohnya kalau misalnya nanti belum dimasukkan di sini nggih. Pokok pikiran, pasien gawat darurat diidentifikasi dengan proses triase mengacu pada pedoman tata laksana triase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini triase. Yang kedua, pokok pikiran yang kedua, prinsip triase dalam memberlakukan sistem prioritas dengan penentuan atau penyeleksian pasien yang harus didahulukan untuk mendapatkan penanganan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul berdasarkan 1. Ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit, dapat meninggal dalam hitungan jam, trauma ringan, sudah meninggal. Pasien-pasien tersebut didahulukan diperiksa dokter sebelum pasien yang lain mendapat pelayanan diagnostik sesegera mungkin dan diberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan. Ini pokok pikiran kedua. Jadi teman-teman, selain kita hanya memikirkan dokumen, kita harus melihat pokok pikiran yang diminta. Yang pokok pikiran ketiga, pasien harus distabilkan terlebih dahulu sebelum dirujuk, yaitu bila tidak tersedia pelayanan di puskesmas untuk memenuhi kebutuhan pasien
dengan kondisi emergensi dan pasien memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang mempunyai kemampuan lebih tinggi. Jadi kadang-kadang memang kalau pokok pikiran itu kan banyak sekali ya. Kadang-kadang untuk baca aja kok banyak gitu kan. Tapi sebenarnya pokok pikiran ini sangat-sangat penting sekali untuk kita memenuhi RDOWS. Untuk pokok pikiran keempat, dalam penanganan pasien dengan kebutuhan darurat mendesak atau segera, termasuk melakukan deteksi dini, tanda-tanda dan gejala penyakit menular, misalnya infeksi melalui udara atau airborne, mungkin dulu pada waktu kita pandemi. Kriteria 3311. Pasien diprioritaskan atas dasar kegawat daruratan sebagai tahap triase sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur yang ditetapkan. Dokumen yang dibutuhkan yaitu SK pelayanan klinis. Kalau dulu kita waktu maju 9 bab ada SK pelayanan klinis gitu kan. Kalau biasanya dulu ibaratnya SK payung bab 7. Terus ada SK tentang triase, panduan tata laksana triase. Jadi diminta dokumennya ada regulasinya, ada SK pelayanan klinis, ada SK triase, ada panduan tata laksana triase, ada SOP triase, ada SOP penanganan gawat darurat, ada telaah rekam medis. Di sini ada pengamatan survei terhadap pelaksanaan pelayanan klinis dan triase. Terus ada petugas di pelayanan kegawat daruratan menggali informasi terkait pelaksanaan prosedur triase, simulasi pelaksanaan triase. Jadi untuk mendapatkan nilai 10, kita harus memenuhi yang ada di sini. Ada berapa itu berarti? 9 ya. Itu. Jadi kalau menurut saya, kalau sekarang ini kita tidak akan keluar dari yang diminta di EP. Jadi saya sarankan teman-teman penuhilah dulu yang ada di EP, maksudnya kayak regulasi ya. Karena kita dianjurkan kemarin memang boleh menanyakan SK atau SOP yang lain, tapi tidak berkaitan dengan nilai gitu. Jadi menurut saya silahkan untuk SK-SK yang diminta di dalam PMK itu dipenuhi. Jadi sini ada pengamatan juga, ada simulasi juga. Jadi tolong diperhatikan. Ini contohnya ya. Ini bukan ini benar enggak. Saya enggak pernah tahu apakah yang benar seperti apa, tapi kita paling tidak berusaha untuk sudah membuat pemenuhan dokumen dan dibuat pemahaman secara sistem gitu ya. Mungkin ada ya, kita kalau buat satu-satu sendiri kan saya paham pasti akan sulit, bikin satu aja sulit. Kita aja misalnya setelah dapat biasanya kita lihat disesuaikan dengan puskesmasnya masing-masing, sudah kita filter berapa orang yang masih ada yang kurang kayak gitu. Yang penting kita prinsipnya pertama itu ada dulu, setelah ada kita telaah satu-satu untuk SK, SOP kayak gitu. Kadang sudah kita telaah berkali-kali juga masih ada perbaikan, semakin kita baca semakin banyak yang keliru. Ini panduan triase, dimana kalau dalam pedoman penyusunan dokumen akreditasi yang dari Kementerian 2017, itu kan kalau panduan itu ada definisi, ruang lingkup, tata laksana, dan satu lagi penutup. Ini SOP, SOP triase, penanganan pasien gawat darurat, monggo. Jadi ditekankan lagi bahwa di prosedur itu adalah kata kerja. Ini contoh kita untuk triase, kita pakai form. Jadi memang kalau di Semarang ini misalnya tadi saya menyimak beberapa tadi di depan, boleh dimasukkan ke rekam medis, boleh. Tapi ya memang itu tadi harus selengkap-lengkapnya. Karena kalau teman-teman ingat bahwa kita pada waktu akreditasi, pasti surveyor menanyakan, saya minta rekam medis poli umum sekian, poli gigi sekian gitu kan. Ternyata itu dengan melihat rekam medis saja sudah menggambarkan bab 3. Kalau dulu bab 7 ya. 3312. Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL diperiksa dan distabilisasi terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRTL
sesuai dengan kebijakan, hukuman, prosedur yang ditetapkan. 51. Di sini jadi yang dibutuhkan adalah apa? SK pelayanan rujukan. Ada SOP rujukan. Telaah rekam medis pelaksanaan stabilisasi. Bukti pelaksanaan rujukan yang berisikan komunikasi dan SBAR sebelum rujukan, observasi selama rujukan. Terus ada bukti dilakukan komunikasi dengan rumah sakit rujukan, sama pengamatan survei terhadap proses penanganan pasien rujukan, yaitu pelaksanaan stabilisasi dan komunikasi sebelum rujukan. Ini diantaranya ada SK rujukan, terus ada ini rekam medis, itu kan ada rujuk, terus ini ada SBAR, kita memakan form SBAR-nya memang form tersendiri. Mungkin kalau teman-teman itu ya awalnya misalnya Bu banyak sekali formnya, Bu ini banyak sekali gitu kan. Ya kalau kayak gitu biasanya ya dicoba dulu, itu kan suatu kebiasaan ya. Ya monggo, mau ditulis langsung di rekam medis nggak apa-apa, tapi ya itu tadi dengan catatan harus secara lengkap. Terus ini lembar monitoring selama pasien selama rujukan. Boleh teman-teman mengembangkan sendiri boleh, yang dianggap itu paling apa ya, paling mudah dilakukan di puskesmasnya teman-teman. Karena kita pun biasanya nyari form itu kita cari dulu contohnya, terus kita diskusikan mau pakai yang mana kayak gitu. Kadang-kadang memang setiap puskesmas itu pasti berbeda dalam hal membuat lembar monitoring. Ini form komunikasi dengan vaskes rujukan. Jadi kalau misalnya ada, walaupun kita rawat inap, tetap kita membuat form komunikasi dengan fasilitas rujukan. Di mana di sini ada nomor, tanggal, nomor rekam medis, nama pasien, usia, diagnosis rumah sakit tujuan yang kita hubungi, waktu telepon jam berapa, tugas yang telepon siapa, yang menerima siapa. Ini untuk apa? Biar kita itu kadang-kadang kan kalau kita minta rujukan, oh penuh, telepon lagi, oh penuh, atau misalnya tunggu ya berapa menit gitu kan, nanti telepon lagi gitu kan. Nah itu ternyata ada suatu kejadian mungkin pasien bagaimana, kita bisa konfirmasi bahwa oh kita ke rumah sakit tujuan ini komunikasinya teleponnya jam sekian, petugas di sana yang nerima telepon siapa, kayak gitu kan. Jadi kita nggak hanya asal bilang oh bilangnya penuh ya, yang bilang penuh siapa gitu. Kalau saya selalu menekankan tulis nama penerima teleponnya, dia ininya apa gitu. Jadi kita punya bukti. Ini kayaknya udah selesai ya, cepet ya. Sampun Bu Heni. Oke, terima kasih Dokter Diana. Ini kita lanjut tepat jam setengah jam tadi pemaparan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan. Pertanyaannya ada cukup banyak, Dok. Ini. Saya buka aja Bu Heni. Oh iya, ini sudah tak dibuka Dokter Diana sendiri atau ini saya juga sudah buat? Saya juga bisa buka. Tapi dari batasnya apa ya Bu Heni? Tapi nanti saya dibantu ya Bu. Atau ini ada sudah di-share ya? Sebentar. Mbak Inaya sudah ke-share? Sebentar. Ini makanan. Rawat inap. Oh iya. Mbak Nino itu. Yang ini mau share. Monggo Mbak. Mbak Eka di-share pertanyaannya. Ini baru berjalan. Sudah, Dok. Ya. Maka sudah Ya. dilihat. Oke, sudah. Monggo, Dokter Diana, saya bacakan atau langsung dibaca Dokter Diana? Bacakan aja Bu. Nanti Bu Heni bantu saya ya. Gimana? Saya bacakan? Ya enggak, saya aja Bu. Oke. Ya, monggo Dok. Puskesmas Bawang 1, mohon izin bertanya, pelimpahan delegasi wewenang dari dokter untuk perawat biasanya jangka waktu berapa lama? Misalnya dokter ada di puskesmas sedang pelayanan USG, sehingga pelayanan umum oleh perawat untuk hal tersebut termasuk memakai delegasi wewenang. Kita tadi pelimpahan. Tadi kayaknya sebentar. SK pelimpahan. Pelimpahan. Jadi kalau sekarang istilahnya berbeda ya Bu Heni ya. Jadi kalau pendelegasian wewenang itu antara jabatan, pakainya jabatan, misalnya kepala puskesmas, ke PJ itu namanya
pendelegasian wewenang. Tapi kalau di bab 3 ini kita pelimpahan wewenang. Pelimpahan, ya. Pelimpahan wewenang ini kalau tadi saya sudah membuat tadi pendelegasian wewenang dari dokter ke perawat, dari ini ke ini. Jadi kalau proses pelayanan nggak ada dokter, kita sudah punya itu sebenarnya gitu. Jadi nggak usah bikin satu-satu gitu. Sebenarnya boleh mau bikin satu-satu, tapi kalau di kita di puskesmas kita sudah membuat pelimpahan wewenang, misalnya dokter umum ke ke perawat, dokter umum ke bidan gitu kan. Jadi misalnya pun nggak ada dokternya lagi memeriksa USG, dia ada dibutuhkan di yang lain, perawat dan bidan pun masih bisa. Gitu nggih Bu Heni nggih. Iya, betul. Terus puskesmas keling 1. Apabila dokter di puskesmas ada 4, apakah tidak diperbolehkan pelimpahan wewenang dari langsung 4 dokter tersebut ke semua perawat atau bidan? Ini sih kalau dokternya 4-4-nya pergi atau tidak, ya kan? Mungkin dokternya itu 1 di 2 di poli umum, atau di apa ya, di anak gitu kan, atau 1 dirawat inap gitu kan. Kadang kan misalnya kayak dirawat inap. Rawat inap itu kan emang biasanya sendiri-sendiri ya. Kalau saya di Gunung Pati dulu antara petugas rawat inap dan rawat jalan itu sendiri dan wewenangnya sendiri. Tapi kalau misalnya mau dijadikan 1 juga nggak apa-apa. Ya Bu Heni ya. Enggak, kalau pelimpahan one by one, Dok. Karena tanggung jawab one by one. Satu dokter pada satu orang perawat. Jadi jelas. Jadinya jelas gitu. Terus apa beda pendelegasian dan pelimpahan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa pendelegasian wewenang itu adalah terkait dengan jabatan kepala puskesmas ke tata usaha atau PJ. Itu di bab 1. Kalau pelimpahan wewenang itu yang ke profesi, dokter ke perawat gitu ya. Iya. Ini bukan hanya dokter umum ataupun dokter gigi. Terus udah selesai nih Bu. Oh banyak, masih banyak Dok. Sampai 5. Terusin gimana ini? Ini nunggu dulu ya, semoga naik ya. Ya. Puskesmas Kembang, izin bertanya, saat ini kami sudah memakai RME terkait dengan pemeriksaan fisik pasien, apakah harus semua diisi, boleh tidak jika pemeriksaan fisik yang kita cantumkan hanya berhubungan dengan keluhan pasien saja. Yang kedua terkait asuhan keperawatan, apakah boleh jika hanya diagnosis keperawatan saja? Haruskah dengan tujuan intervensi sesuai contoh yang panjenengan berikan? Sebenarnya kalau asuhan keperawatan itu kan lebih lengkap ya Bu Heni, bukan hanya dibuat perawat. Ya, yang dibuat oleh perawat gitu ya. Kalau pemeriksaan fisik bisa sih disesuaikan dengan keluhan, tapi sebenarnya kan kalau umumnya kita dokter kan memang periksa semua ya Bu Heni ya. Ya, betul. Semuanya, baik itu kan kita melihatnya secara lega artis ya gitu loh. Ya walaupun biasanya kan kalau di puskesmas saya tahu tanyanya kan misalnya nulis aja kan keluhan bapapil gitu kan, batuk, panas, pilek gitu. Nah, itu enggak boleh. Misalnya tidak ada keluhan itu enggak boleh. Jadi harus dijelaskan gitu ya. Mungkin kan loh kemarin kan enggak, nah mulai sekarang mulai mungkin besok pelayanan mulai latihan untuk apa lengkap gitu ya Bu Heni. Paling tidak kan berapa bulan ke belakang tapi ada suatu perbaikan. Kalau kita survei itu oh berarti ada perbaikan dulu seperti ini, sekarang seperti ini gitu nggih. Terus bawang 1, bawang ini apa ya? Bawang Banjarnegara. Dok, untuk rawat jalan apakah ada asuhan kefarmasian? Ada. Kalau sekarang diminta asuhan kefarmasian ada. Besok kita bahas di besok ya. Kayaknya besok farmasi siapa ya? Kayaknya saya juga sih. Terus Puskesmas Padureso. Form yang terintegrasi pada aplikasi RME ada contohnya tidak ya supaya kami lebih mudah dalam mengembangkan RME. Sebenarnya kalau integrasi itu dari masing-masing aja. Jadi misalnya dari dokter umum SOAP, SOAP gitu ya. Nggak usah. Yang penting adalah apa terintegrasi bahwa menunjukkan bahwa di situ semua profesi itu menulis di rekam medis gitu kan. Ya seperti kalau misalnya di rumah sakit, kalau saya pun melihat misalnya perawat ada SOAP, dokter SOAP. Begitu juga kalau terintegrasi. Berarti misalnya dokter umumnya SOAP,
dokter giginya SOAP gitu nggih. Dan lebih enak Nggih. kalau sebenarnya kalau rekam medis secara kosong itu kan kita nulisnya secara bebas, tapi kalau di kotak-kotak tuh mau nulis banyak jadi terbatas gitu loh. Nah, itu perlu dipertimbangkan gitu ya. Tapi kan kalau biasanya RME itu kan memang sudah di setting ya, kita memanfaatkan yang ada di situ semaksimal mungkin. Puskesmas Keling 1, izin bertanya, apabila ada pasien yang tindakan harus dilakukan rujukan karena emergensi yang apabila tidak dilakukan membahayakan nyawa pasien, tapi keluarga pasien menolak, apakah cukup dengan dokumen inform konsen atau perlu diberikan materai demi kekuatan hukum? Sebenarnya mungkin inform konsen aja cukup ya Bu Heni ya. Karena Cukup, tapi ada saksinya, 2 saksi ya, Dok? ya ada saksi kan di situ ada 2 saksi ya. Karena kalau di situ ada di inform konsen nggak ada tulisan dibutuhkan materai gitu. Ya. Terus Puskesmas Bantar Bolang. Untuk mengisi SOAP pada objektif bila pemeriksaan fisik Nora apakah boleh mengisi yang abnormal saja ataukah harus lengkap? Nah, tadi sesuai dengan lege artis ya Bu Eni ya. Jadinya kan Ya, harus lengkap. Diusahakan lengkap. ya harus lengkap ya. Paling enggak ya kan kalau diperiksa misalnya pakai sonor atau apa gitu ya. Terus Puskesmas Winong 2. 2. Untuk rekam medis apakah harus dibedakan rekam medis umum atau gigi dan CPPT? Sebenarnya yang membedakan itu kan odontogram. Odontogram. Ya, isinya sama, cuman ada odontogramnya biasanya lebih memudahkan gitu ya. Untuk evaluasi pemahaman contoh tadi sudah ada nggih, nanti saya kasih. Kalau itu kayaknya bisa ini ke Word nggak ya? Kalau misalnya nggak bisa nanti WA aja nanti saya kirim. WA. Nggih. Untuk form asuhan kefarmasian berarti masih manual Bu di tempat jenengan. Iya, kita masih manual karena memang RM saya itu mulai kita pakai RME sudah lama dari tahun berapa ya sudah 3 tahun atau 4 tahun tapi belum lengkap. Jadinya kita memakai form asuhan kefarmasian secara manual. Tapi kalau misalnya bisa diselipin di situ juga monggo sih yang seperti tadi dikatakan pada waktu narasumber di awal bisa masukkan ke RME semua monggo. Atau semua pasien dilakukan asuhan kefarmasian atau hanya pasien tertentu saja. Nah ini kan kalau asuhan itu biasanya gimana ya Bu Heni? Semua Ya. Karena asuhan pasien kan tidak membedakan ini pasien apa dan pasien apa. Ya, soalnya saya tahu Bu, kalau puskesmas itu kalau udah disuruh semua tuh rasanya udah, aduh kok semua gitu. Jadi mau bilang semua itu nggak enak. Nggak tega. Iya, jika pasien tertentu apa kriterianya? Di EP ini kan tadi jenengan tunjukkan CPPT di puskesmas jenengan. Ya. Terus gombong 1. Untuk bukti dilakukan pemberian penyuluhan kepada pasien dan keluarga apakah boleh dijadikan satu dengan CPPT tanpa ada boleh. Yang tadi saya katakan bahwa SOAP bawahnya edukasi boleh. Ya. Kalau di kita ibaratnya SOAP edukasi efek samping obat gitu. Kalau kita tambahannya ada efek samping obat juga. Karena ada takut kalau dulu kan di bab 9 bab kan ada efek samping obat tertuang di dalam rekam medis gitu. Jadi ya kita sudah terbiasa dari yang dulu bahwa kita membuatnya SOAP edukasi dan efek samping obat. Tanda tangan pada inform konsen harus 5 terdiri dari berapa petugas dan berapa saksi dan berapa dari pihak keluarga. Jadi untuk yang informasi itu berarti yang tanda tangan yang memberi informasi dan yang menerima informasi. Tapi kalau persetujuan atau penolakan itu ada 3, yang bersangkutan dan 2 saksi. Itu sesuai dengan PMK berapa ya Bu Yani terkait dengan persetujuan tindakan medis. Tindakan gitu. medis. Untuk ERM sendiri bukti diberikan penyuluhan apakah cukup dengan kita mengisi edukasi kita apa Bu? Boleh. Kalau di ERM kan bisa semuanya dimasukkan. Nanti kalau misalnya di ERM yaitu tadi kalau RMM kerahasiaannya berarti kan harus punya kode, nggak boleh diakses oleh semuanya. Nah itu, jadi kalau misalnya pas survei ya punyanya dokter ya dokter, yang punyanya ini hanya bisa buka itu, jangan sampai nanti itu bisa diakses oleh semua, ya karena kan nanti kerahasiaan rekam medisnya yang kita ragukan. Terus, mana? Bawang 1 Banjarnegara.
Maaf dok, ingin bertanya, puskesmas kami tidak ada IGD 24 jam, tapi adanya ruang tindakan. Untuk sistem triasenya bagaimana ya dok? Triase IGD 24 jam biasa memakai ruang berbeda untuk triase. Kami hanya ada satu bed saja. Tidak perlu, ini bisa pakai pita ya Bu Heni ya. Jadi Ya, pita merah, ya kuning, merah, kuning, hijau. hijau gitu kan. Puskesmas saya ini kecil, nggak punya ruang UGD, jadi kita punyanya ruang tindakan kecil, apa ya, ya kecil lah. Kalau ibaratnya kalau di dinas kesehatan itu malah dikatakan puskesmas kita tuh kayak kandang doro Bu Heni. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan jalan lah ya. Jadi nggak ada UGD di bawah itu baru kita buat sebagai ruang tindakan juga. Iya. Untuk pasien gawat darurat yang harus dirujuk ke FKTRL, apakah masih diperlukan dokumen MOU kerjasama puskesmas dari rumah sakit kerjasama? Ini kan sebenarnya kalau rumah sakit itu kan biasanya terkait dengan BPJS yang bekerja sama ya. Nah itu kan bukan puskesmasnya, karena terkaitan dengan kita rujukan ke rumah sakit itu setahu saya, kalau misalnya salah maaf, itu antara BPJS ke rumah sakit, kita hanya dikasih tembusannya gitu ya. Untuk form S-bar-nya gimana ya, atau sama dengan SOAP? Nah, S-bar itu tadi bisa pakai form tersendiri atau mau dimasukkan ke rekam medis monggo. Ya tinggal aja SBAR ya. Nah, terus bantar bolang. Puskesmas kami ERM-nya tidak bisa melihat CPPT keseluruhan, hanya bisa melihat swab di satu waktu. Bagaimana Njeh dok? Nah ini kalau misalnya hanya di satu waktu, nanti pada waktu penilaian bisa nggak ya? Kalau nggak bisa memperlihatkan gimana ya Bu Heni? Ya, paling tidak ada dipilih dulu mulai sekarang pasien-pasien misalnya hipertensi, kemudian DM yang melibatkan berbagai apa ya instalasi gitu, berbagai Ya, di bagian. print nggak ini ya? Untuk Ya, puskesmas bantar bolang bisa di print nggak ya untuk ERM-nya? Nanti coba di bawah ya bisa tunjukkan. Ya, lagi tunjukkan gitu, karena memang pada waktu kita penilaian tuh harus menunjukkan baik itu ERM-nya secara langsung. Kalau misalnya secara langsung kadang juga minta ya. kita ERM secara langsung atau di print, diinikan. Kalau saya memang kalau setiap dokumen yang diminta contoh ERM, kita namanya kita sembunyikan, kita print, kita masukkan ke file. Ya, Jadi nggak usah buka-buka lagi yang ERM gitu loh, dicari. mempermudah Ya, pada waktu itu. kita penilaian dan nggak berpindah dari dokumen gitu, mempermudah surveyor itu mengamati gitu ya. Paling biasanya kalau kita keliling ke ERM kayak apa sih bentuknya ERM-nya? Oh ini kayak gini gini gini, kita ngelihat dari ERM-nya juga bisa gitu ya. Tapi kan yang diminta dalam masing-masing itu kita bisa, oh ini ada, oh ini ada. Terus untuk triase bisakah dilakukan oleh petugas screening visual saat pasien datang dilihat keadaan umum pasien, kemudian pasien atau keluarga diarahkan sesuai kebutuhan ke ruang IGD atau ke pendaftaran dulu apabila pasien stabil. Sebenarnya kalau triase itu kayak, kalau setahu saya itu kayak kejadian yang barengan gitu ya Bu. Ya, Yang berbarengan, misalnya ada kejadian barengan. keracunan, nah kita harus memilah mana yang harus duluan dikasih pita ini gitu. Kalau screening visual itu kan hanya sebatas misalnya, oh ini keadaannya bagaimana gitu. Terus untuk edukasi pasien, apakah setiap berkunjung harus selalu diberi edukasi walaupun dengan keluhan yang sama seperti kunjungan sebelumnya? Ya perlu, karena kan kadang-kadang kita sudah mengedukasi berkali-kali aja kan apa ya? Tetap seperti itu, nggak usah pasien, kita puskesmas saja, teman-teman di puskesmas misalnya kerjakan ini ya, gitu kan. Tapi kalau nggak diingatkan lagi, lupa lagi gitu ya. Edukasi, mana lagi? Oh ini, Gandung Mangu. Gandrung Mangu. Gandrung Mangu. Kelengkapan IP-nya apa saja, nggih? 3311. Oh tadi kecepatan ya? Apa ya Bu 3311? 3311. Prioritas kegawat daruratan sebagai tahap triase. Oh, itu ya itu tadi ada SK, SOP, nanti ada bukti observasi. Bagaimana sih caranya kalau Dan misalnya wawancara. kejadian gitu, simulasi itu ya.
Untuk lembar triase IGD, apakah boleh memakai kertas berwarna lain untuk membedakan dengan lembar rekam medis? Boleh. Di mana teman-teman tuh yang mempermudah, tapi itu terpenuhi, itu monggo. Jadi bukan suatu patokan, mungkin tadi kita ngasih contoh, oh harus seperti ini, belum tentu bisa dilaksanakan di puskesmas teman-teman semuanya. Jadi disesuaikan aja, yang mana yang mempermudah, oh saya mau jadi satu aja lah, oh saya mau inilah, monggo. Untuk pelimpahan wewenang dokter terhadap perawat, apakah ada batasannya sesuai dengan kewenangan klinis, Dok? Ada, misalnya kayak dari dokter gigi ke perawat, itu kan cabut nggak boleh gitu kan. Makanya disebut di situ bahwa batasan tindakan yang boleh itu apa saja di dalam surat pelimpahan wewenang. Puskesmas Klirong. Untuk surat pelimpahan wewenang dibuat insidental saat dokter berhalangan atau ada dinas luar atau dibuat tidak tergantung waktu. Boleh setiap insidental boleh, mau dibuat seperti tadi saya juga boleh. Karena kalau saya teman-teman itu bilangnya nanti kalau insidental dia nek ingat nek lupa gitu kan. Terus akhirnya kita buat langsung aja di awal bahwa kita sudah ada pelimpahan wewenang. Aku mau yogurt boleh? Enggak. Terus maaf ada iklan. Iya. Di puskesmas. Ya sana. Asuhan kefarmasian, apakah pasien dilakukan asuhan setiap hari? Ya dilakukan asuhan kefarmasian. Ini kayaknya hal baru ya, dulu nggak ada ya Bu Eni ya. Kalau yang sekarang itu ada. Terus inform konsen itu dari pihak medis atau dari keluarga pasien. Terima kasih. Kalau saksi. Saksi itu bisa dari kita ataupun dari keluarga yang ada di situ ya Bu Heni ya. Iya. Gitu, tapi ya. Lebih untuk kita ya saksi dari keluarga mereka. Jadi tidak ya, kalau ada apa-apa kita. Kalau dia nggak ada kan bisa digantikan yang lain gitu. Ya. SK triase apakah bisa jadi satu dengan SK pelayanan klinis? Boleh, namanya SK payung ya. Tapi di situ dijelaskan dalam lampirannya harus jelas. Triasenya itu bagaimana, ini bagaimana, jangan hanya menulis oh ini triase gitu kan, tidak jelas SK-nya. Jadi kalau misalnya mau membuat SK pelayanan klinis di mana di situ masuk harus dijelaskan secara rinci gitu. Di lampiran. Sudah selesai Bu Heni. Oke. Sudah semua kayaknya Bapak Ibu. Tidak ada yang raise hand juga ya. Kayaknya sudah karena ini sudah makanan sehari-hari gitu ya, makanan sehari-hari kita sudah dilakukan, jadi mungkin Bapak Ibu sudah. Saya cek di raise hand, kayaknya sudah tidak ada yang raise hand. Ya, terima kasih Dokter Diana yang sudah memberikan arahan. Mungkin ada sebelum ditutup Dok, ini masih ada waktu, mungkin ada pesan-pesan lain dari Dokter Diana yang kalau saya sih pesannya kalau terkait dengan akreditasi nggak usah takut dengan akreditasi. Sekarang Laskesi itu tuh mudah, bermutu dan menyenangkan gitu ya, nggak usah khawatir. Kita pun sudah ada surveyor itu yang diminta di EP gitu ya Bu Heni ya. Jadi yang utama itu adalah semakin teman-teman majunya semakin ditunda ya, semakin pusingnya semakin mundur. Gitu ya. Kalau saya selalu bilang sama teman-teman di puskesmas mau maju cepat apa enggak? Kalau maju cepat ya maju, nggak maju tetap kita kan tetap harus maju gitu. Tapi yang utama itu adalah kekompakan. Teman-teman berbagilah tugas, semua karyawan yang ada di puskesmas itu dilibatkan. Jangan hanya orang tertentu saja, biar itu pekerjaan lebih ringan ya. Mungkin memang butuh pengawasan dan sebagainya, dan punya suatu planning. Hari ini saya mau selesai apa, hari ini mau selesai apa gitu. Insya Allah semuanya itu akan berlalu gitu ya. Kita aja mau maju ini terus terang juga kita sampai sore, dari pagi sampai sore kita memang dulu masukin hal itu di Google Drive gitu loh. Jadi kalau di Google Drive itu semuanya bisa memantau dan nggak hilang. Karena apa? Kalau di flash disk biasanya hilang dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah Google Drive itu juga kita akan ngirit kertas. Karena kalau misalnya di print nanti salah, print salah. Seperti saya puskesmas kecil, anggaran kita juga kecil ya. Kalau saya biasanya masukkan Google Drive, nanti kalau begitu sudah kita mau maju baru di print. Makanya kita udah 1-2 bulan ini untuk ngeprint aja belum selesai. Jadi tetap semangat. Yang penting adalah
kekompakan, bukan pemenuhan EP, tapi pahamilah secara sistem masuk ke EP itu nanti akan lebih mudah. Ya bukan karena apa ya? Ya, karena memang kita kalau di Semarang sudah sejak Juni untuk persiapan akreditasi pun kita juga belum siap. Tapi insya Allah teman-teman walaupun dalam jangka waktu enggak 1 tahun ya nanti mengikuti ini diterapkan, dilaksanakan, di apa ya, direncanakan. Yang penting kalau saya biasanya merencanakan SK harus selesai kapan, SOP harus kapan gitu kan, RUK, RPK dan sebagainya. Kalau misalnya mundur ya mundur, enggak ya enggak gitu kan, karena setiap puskesmas pasti akan berbeda. Yang utama adalah kekompakan, kerjasama dan memahami sistem, bukan hanya pemenuhan EP. Itu Bu Heni pesan saya. Makasih dok. Sebelum ditutup satu lagi ini ada yang raise hand dari Puskesmas Kuadang. Ini Puskesmas dari Gorontalo Utara. Masih Ya, masih monitor izin, Dok. monggo dok. Ya. Izin, Dok. Izin dok, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kami bertanya tentang mengenai rujukan balik dok. Ya, Apakah rujukan balik itu hanya berlaku untuk pasien rawat jalan saja atau berlaku juga untuk pasien rawat inapnya dok? itu berlaku untuk dua-duanya. Kadang itu kalau kemarin kita pemenuhan di sini ya teman-teman untuk UKP itu kadang diskusi, Bu, ini kalau apa masuk kadang-kadang kan kalau jawaban rujuk baliknya itu kan cuma diserahkan aja. Padahal di situ kan ada EP monitoring terhadap rujuk balik kan. Jadi ya harusnya dia daftar lagi ke pendaftaran, terus dicatat dalam rekam medis hasil dari rumah sakit itu seperti apa gitu nggih. Jadi baik itu rawat jalan ataupun rawat inap, rujuk balik itu tetap dicatat dalam rekam medis karena itu merupakan salah satu perjalanan penyakit pasien. Oh, maaf dok, pasiennya sebelumnya dirawat di rumah sakit. Untuk kontrol berikutnya dia di puskesmas. Iya. Oh gitu ya dok. Iya, maksudnya kan dia di rumah sakit, terus kan Ya. berikutnya diserahkan, tapi kan jawaban rujukan itu kan kita butuh, karena di EP itu kan dibutuhkan monitoring terhadap rujuk balik. Ya, kalau kemarin PJUKP saya kadang pas kita diskusi, Bu, ini gimana? Karena biasanya kita kalau dapat jawaban rujukan itu nggak didaftarkan lagi, nggak masukkan ke rekam medis, Iya, tapi dong. berdasarkan dari kita mempelajari kemarin bahwa oh ini butuh Kan direkam medis monitoring. lagi dok. Iya, jadi tetap dimasukkan ke rekam medis bahwa oh mereka jawabannya seperti ini. Karena kalau nggak tahu jawaban di rekam medisnya, kita akan melakukan dia kontrol lagi, kita mau melakukan apa kan kita nggak tahu gitu. Izin dok, kalau Ya. ada contoh SK dan SOP rujukan balik mohon di-share ya dok. Oh iya, ya nanti saya share ya. Ya, Ya, makasih juga dok. ini. Ya, ada pertanyaan juga yang dokumen di bab 3 dok. Nanti tolong di Itu di paparan ada semua Bu sebenarnya. Oh ya di paparan ya, paparannya nanti bisa di-share gitu ya. Yang paparan itu sebenarnya yang mau saya ajukan besok sore. Paparannya, materinya mohon di-share ya dok. Iya, nanti sama si Anesia nggih, dari tadi 31 si sampai 35 itu contohnya insya Allah ada di situ. Iya dok, makasih dok. Ya. Nggih. Dokter, kayaknya sudah ada semua. Kayaknya semua sudah terjawab ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Saya yakin pokoknya kalau bab 3 Bapak Ibu usahakan semua dapat nilai 10 lah, gitu ya. Karena itu sudah tiap hari dilakukan. Jadi hanya Bapak Ibu hanya ngelengkapin saja sedikit-sedikit dokumen yang kayaknya tadi belum lengkap, monggo dilengkapin. Tadi Dokter Diana sudah ngendiko surveyor itu sekarang modelnya untuk laskesi mudah, bermutu, dan menyenangkan. Jadi jangan dibuat stres. Tadi pesan-pesan Dokter Diana yang mau maju seminggu lagi ya dok, 2 minggu lagi ya? 2 minggu Bu. 2 minggu lagi Mohon Dokter doanya. Diana Puskesmas Simongan mau maju. Kayaknya puskesmas pertama di Jawa Tengah yang mau maju akreditasi. Bapak Ibu kalau nanti sudah Dokter Diana sudah selesai akreditasi mungkin bisa kaji banding, bisa mana yang belum lengkap, mungkin bisa beliau. Nomor beliau sudah saya share ya Bapak Ibu di chat room. Saya kira itu, terima kasih sekali Dokter Diana yang sudah memberikan tips-tipsnya yang luar biasa pada kita semua. Jadi saya juga nanti di-share ya dok, materinya ya dok. Biar
untuk belajar juga, untuk belajar. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu, saling melengkapi, saling membantu untuk bisa suksesnya akreditasi ini. Kalau saya dalam memandu acara ini, saya yakin banyak salah, banyak khilaf, karena saya manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya pun membuka diri, Bapak Ibu, kalau ada yang tidak jelas, boleh chat saya, boleh japri saya, dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu ada waktu. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian acara workshop seri 7 ini telah berlangsung dengan sangat baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Heni Indrianti MKes yang telah mendampingi acara hari ini dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini, ada Dr. Diana Eka Ratnasari, MKes, lalu ada Dr. Retno Nugrohoini MM, dan Dr. Eko Haryawan MKes, yang telah memberikan ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk beliau-beliau semua. Terima kasih juga kepada para surveyor yang telah hadir dalam Zoom seri 7 ini. Dan tak lupa pula terima kasih kepada seluruh peserta bimbingan hari ini, workshop seri 7 ini yang sangat antusias sampai sore hari ini. Saya mewakili panitia dan penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk informasi, workshop seri 8 akan dilaksanakan besok pada hari Rabu 31 Mei 2023 pukul 10.30 dengan materi UKP EP 3.6 sampai 3.11 dengan narasumber yang tak kalah luar biasa juga, ada Dr. Purwani MKes, lalu Dr. Isriyati MM, dan bertemu lagi dengan Dr. Diana Eka Ratnasari besok. Mungkin demikian rangkaian acara workshop seri 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa buat besok pagi, besok siang. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Sukses selalu Bapak Ibu.